Mari satukan langkahmu, lengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru, segambar penciptanya, pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karya tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Mari satukan langkahmu, lengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru, segambar penciptanya. Anak-anak, mari kita bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sukar bagaikan surya, sukar bagai embun, sukar bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bertepatan dengan 19 Juli 2020 kemarin BPK Penabur genap berusia 70 tahun. BPK Penabur memiliki sekolah yang ada di 15 kota. Sekolah BPK Penabur ada di Provinsi Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur. Sebagai ungkapan syukur, pagi ini kita akan bernyanyi, berdoa, juga mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berani tekad menjadi anak yang peduli dan berbagi dengan orang lain. Setiamu Tuhanku, gak ada
kasihmu aku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengadu hatiku. Setiap pagi betapa jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan sehingga aku pun puas musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setahunmu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengadu hatiku. Setiap pagi betapa jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan sehingga aku pun puas lelas. Aku melihat temanku kelaparan. Aku melihat sekolah temanku rusak. Aku melihat temanku jatuh. Anak-anak,
sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir dalam kehidupan kami, membantu setiap kami untuk boleh memahami bagian firman-Mu yang akan dibacakan, dan juga mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya apa yang dikatakan boleh berasal daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius 13. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 43. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ladang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan kitab kita yang berbahagia ialah setiap mereka yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal perumpamaan yang satu ini adalah sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus setelah ia memaparkan perumpamaan tentang seorang penabur. Di mana kita tahu perumpamaan seorang penabur itu pasti banyak dari kita yang sangat mengingatnya, khususnya ketika berbicara benih yang jatuh di ladang yang baik. Itu pasti banyak yang mengingat di bagian itu. Nah, bagaimana dengan perumpamaan lalang di antara gandum? Memang agak sulit memahami perumpamaan yang satu ini, khususnya kita yang hidup di daerah yang lebih banyak sawahnya, gitu ya. Kalau di daerah Tuhan Yesus Kristus, di daerah Israel sana, memang mereka ladangnya banyakan gandum.
Beda dengan kita yang lebih banyak sawah. Gandum ditanam tidak seperti kita menanam padi. Gandum ditanam di lahan yang lebih kering dan tidak berair. Kalau padi, kalau mungkin adik-adik pulang gitu ya, jalan-jalan ke arah rumahnya melihat banyak sawah, di situ kan sawah tidak kering. Jadi dia ada becek-beceknya sedikit, ada basah-basahnya. Nah, disinilah perumpamaan itu berbicara kepada kita. Perumpamaan tentang lalang dan gandum, mungkin teman-teman kalau ingin mencari gambar soal gandum bisa teman-teman cari atau dibantu oleh papa mamahnya di situs pencari gambar seperti Google dan yang lain. Nah, Yesus membentangkan perumpamaan ini kepada mereka untuk menerangkan bagaimana perbedaan antara anak-anak yang berasal dari Tuhan, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, dengan mereka yang bukan berasal dari Kristus atau mereka yang hidupnya tidak berkenan kepada Kristus. Antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Orang benar di dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai gandum. Gandum menjadi bahan dasar pembuat roti. Roti kalau dimakan pasti rasanya enak dan membuat kita menjadi kenyang. Seperti itu juga orang benar. Mereka yang hidupnya menurut jalan Tuhan dan berasal dari Tuhan, pasti hidupnya akan penuh manfaat. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi panutan, menjadi inspirasi. Dan juga mereka hidupnya berfaedah. Karena ketika menjadi gandum berarti kita menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi. Berbeda dengan ilalang. Ilalang adalah sebuah tanaman yang tidak bisa dimakan sama kita. Benihnya ataupun buahnya nggak bisa diproduksi jadi makanan. Akhirnya dibuang dan dibakar. Nah, tetapi yang menarik, kenapa justru Tuhan Yesus di sini memberitakan di dalam perumpamaan itu, kenapa petani itu membiarkan ilalang hidup berdampingan dengan gandum? Padahal kan kalau kita pikir benalu sama pohon gitu ya, kalau kita biarkan pohonnya lama-lama mati. Salah satu penjelasan menarik kalau kita baca di ayat 29, ya, si petani itu mengatakan demikian, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Di sini yang menjadi penekanan utama. Karena apa? Karena pohon ilalang dan pohon gandum itu adalah pohon yang mirip ketika masih masa muda. Baru ketahuan ketika mereka akan memasuki masa panen, di mana gandum akan merunduk ke bawah karena berat bulirnya seperti padi, sedangkan ilalang itu akan tetap lurus ke atas karena enteng, begitu ya, kosong, dalamnya kopong. Begitu. Beda dengan gandum yang dalamnya bisa jadi sesuatu yang berat, makanan pokok. Dari situlah baru ketahuan yang mana gandum, yang mana ilalang. Nah, dari perumpamaan ini juga kita belajar bahwa kehidupan orang-orang benar itu adalah kehidupan yang berisi. Mereka seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin bijaksana. Berbeda dengan ilalang yang semakin hendak dipanen malah semakin kopong, semakin ketahuan dia tidak berkualitas. Maka itu dikatakan oleh Yesus ketika ia menjelaskan perumpamaan itu, bahwa semua yang dimaksud dengan semua ini adalah ilalang. Dari ayat 41, ilalang itu akan dipanen gitu ya, bersamaan dengan si gandum, tapi nasibnya ilalang adalah mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api, ayat 40. Berbeda dengan orang benar yang digambarkan sebagai gandum. Mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang menginspirasi banyak orang, bisa dimakan dan menguatkan banyak orang. Nah, sebagai para pengikut Yesus Kristus, kita adalah gandum. Kita adalah benih-benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan di tanah ladang, di tengah dunia. Maka dari itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya kita semua
sebagai keluarga besar BPK Penabur. Apalagi hari ini kita merayakan hari jadi BPK Penabur. Sudah seharusnya kita semakin mengetahui identitas kita, baik rekan-rekan adik-adik, orang tua, murid, para guru, lalu juga pengurus semua. Kita ini adalah gandum, di mana kita dituntut untuk menjadi berkat dan juga dituntut untuk menginspirasi banyak orang. Pada momen ulang tahun ini, marilah kita semua mencoba merefleksikan perjalanan kita sejenak. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Atau justru kita menjadi gandum yang seperti ilalang, justru gandum yang tidak berisi? Kalau kita merasa kehidupan kita kurang mencerminkan firman Tuhan, maka pada saat inilah sebagai keluarga besar BPK Penabur, kita bersama memperbaiki diri. Mari kita menyusun langkah ke depan juga, supaya kita semakin menjadi gandum, semakin menjadi berkat dimanapun kita berada, baik kita di rumah, baik kita di tengah masyarakat, maupun ketika kita berada di mana saja. Kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kita, dan selamat ulang tahun untuk BPK Penabur, untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Mari adik-adik kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu ini telah menginspirasi kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah gandum yang berasal daripada-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh hidup sebagai gandum, sebagai bulir-bulir yang berisi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar firman ini tinggal di dalam hati setiap kami, mengingatkan kami semua sebagai keluarga besar BPK Penabur, baik itu kami sebagai murid, orang tua murid, guru, karyawan, maupun pengurus, boleh memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami yang senantiasa melakukan tindakan yang seturut dengan firman-Mu saja. Ajar kami, kuatkan dan mampukan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Inilah anak-anak BPK Penabur yang siap berubah menjadi semakin peduli dan berbagi. Apakah semuanya siap menjadi anak-anak yang semakin peduli dan berbagi? Ayo kita jadi anak-anak yang menyalurkan berkat, bukan saja di sekolah, tapi juga di rumah, di gereja, tetapi dimanapun kalian berada. Tuhan menguatkan kalian untuk menjadi saluran berkat, karena Tuhan telah mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar bergeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kiranya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
Yang saya hormati teman-teman guru karyawan serta siswa-siswi TPAB BPK Penabuh yang saya cintai, semua orang tua siswa-siswi yang Tuhan kasihi. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita mau bersyukur untuk 70 tahun Badan Pendidikan Kristen Penabuh hadir dan berkarya dalam dunia pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukan waktu yang singkat dan tentunya penuh dengan berbagai persoalan. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita masih tetap menuntun kita untuk melaluinya. Selama 70 tahun berkarya tentunya BPK Penabuh telah menghadirkan banyak lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Mungkin salah satunya adalah kita sebagai orang tua atau anak-anak kita sendiri. Dan kalau saat ini di dalam memasuki usia yang ke-70, kita semua diperhadapkan dengan situasi yang tentunya tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Kita harus percaya Tuhan tetap akan menuntun kita melewatinya. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan dengan apa yang kita miliki. Apa yang Tuhan berikan bagi kita berikan juga yang terbaik bagi masa depan anak-anak yang Tuhan titipkan untuk belajar di BPK Penabuh. Buat teman-teman guru karyawan tetap semangat dan terima kasih. Walaupun situasi saat ini tidak bersahabat, kita tetap akan berikan yang terbaik buat anak didik kita. Buat adik-adik kita tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah. Buat orang tua siswa-siswi terima kasih masih tetap mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di BPK Penabuh. Mari bersama-sama kita siapkan masa depan anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman guru, karyawan, semua orang tua siswa, semua orang yang terlibat di BPK Penabuh selama ini. Tuhan memberkati semua yang telah kita lakukan. Terima kasih.